ya, ataupun memberikan mengenai bisa dikatakan itu sharing mengenai beberapa pertanyaan ataupun sekaligus menjawab pertanyaan dari di kolom komentar ya. Nah, mungkin teman-teman yang menonton pada video kali ini, sebelumnya terima kasih banyak sudah menonton pada channel ini, dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya. Semoga bermanfaat dan untuk Anda tidak ketinggalan informasi lainnya. Untuk kali ini pada video kali ini saya dan rekan-rekan saya ini, sebelumnya nanti saya kenalkan, kita membahas mengenai penyakit diabetes. Mungkin beberapa penyakit yang memang sering dialami oleh masyarakat luas. Nah, mungkin ini di video kali ini bisa menjawab solusi ataupun ada beberapa tips ya, jadi ditonton sampai habis. Baik, langsung saja. Nah, untuk perkenalan ini ada rekan saya ini, Pak Tri Purnomo ya, Pak Tri Purnomo dan Pak Nur Rahman. Ya, mungkin sebelumnya teman-teman yang sudah pernah melihat di video saya dengan Pak Nur Rahman membahas tentang penyakit tips sehat mengenai tentang penyakit MA, nanti bisa dilihat di atas linknya. Nah, untuk video kali ini saya kembali mengajak beliau, nah tentunya dalam hal untuk beredukasi ya, dalam tujuan untuk beredukasi, memberikan pembelajaran ataupun ilmu yang ataupun sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang menurutnya masih asing. Di sini tentunya dengan Pak Tri Purnomo yang nanti sebagai untuk memberikan gambaran ya, dari gambaran ataupun sebagai untuk informasinya secara detail. Nah, jadi mungkin nanti Pak Tri Purnomo ataupun Pak Nur Rahman ini yang nanti ada detail apa sih dari penyakit diabetes ini. Nah, mungkin Pak boleh langsung saja untuk mengenai gambaran secara umumnya itu gimana? Gambaran diabetes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk gambaran diabetes sendiri, diabetes ini penyakit yang paling sering sebenarnya paling jumpai, apalagi untuk usia yang sekitar umur 40 tahun ke atas. Kalau misalnya ada entah ibu atau bapak yang memang dia udah jarang, tidak pernah atau udah tidak pernah sekali mereka cek gula darah, itu bahkan susah. Kebanyakan yang di klinik saya itu pasien-pasien yang belum sadar akan gula darah, entah gula darah tinggi atau rendah. Nah, kebanyakan mereka itu datang udah saatnya terluka. Nah, kebanyakan rata-rata datang ke klinik udah demam, udah meriang, lukanya udah parah. Nah, itu paling banyak sekali. Nah, jarang ditemui mereka datang hanya untuk cek gula darah. Datangnya pas saat udah parah. Nah, datangnya udah parah, udah carinya udah mau diamputasi baru datang. Udah parah baru datang. Untuk konsultasi ini biasanya membutuhkan terapi atau pengobatan itu gimana? Nah, untuk konsultasinya memang dari beberapa pasien memang ada yang datang hanya untuk sekedar memang sadar gula darahnya tinggi. Jadi dia cek, kebanyakan mereka cek itu pun sebulan sekali. Sebenarnya untuk gula darah itu sendiri kebanyakan itu harus ceknya itu minimal seminggu 5 kali. Nah, seminggu 5 kali harus dicek. Nah, kalau sebulan sekali itu rentangnya terlalu jauh untuk ngecek gula darah. Mereka juga kebanyakan gula darahnya itu memang kadang-kadang tinggi. Nah, itu kita terapi obat. Nah, terapi obat ya, obat gula darah, metformin, itu obat gula darah Biasa ya. obat. Untuk Pak Nurman, mungkin ada pendapat mengenai diabetes yang jawab sekaligus solusi dari kawan-kawan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Imam. Jadi kalau saya di sini lebih ke perjalanan penyakit ya.
Jadi kalau di istilah awamnya orang-orang di luar itu masih sering saya temukan tuh kalau bilang penyakit diabetes itu penyakit yang tipe kering, tipe basah. Jadi kalau kering itu yang tidak mudah luka, tipe basah itu mudah luka dan sukar untuk sembuh. Jadi sebenarnya diabetes itu dibagi dua tipe, ada tipe 1, ada tipe 2. Jadi untuk diabetes tipe 1 itu karena disebabkan sel-sel pankreas. Jadi pankreas itu yang menghasilkan insulin. Jadi orang-orang dengan diabetes itu yang terganggu itu pankreasnya. Jadi untuk yang tipe 1 dia tidak bisa produksi insulin sama sekali karena sel pankreasnya rusak. Sedangkan untuk yang tipe 2 itu dia masih bisa produksi insulin. Tetapi karena ada reaksi imun yang tidak cocok, jadi insulin tadi yang bekerja itu tidak maksimal. Jadi dia tidak bisa mecah gula yang kita makan. Nah itu nasi, nah itu roti dan lainnya. Jadi bisa mecah gula, otomatis akan tinggi di dalam darah. Tingginya itu biasa akan menyebabkan gejala. Yang paling sering itu kalau orang dengan yang udah diabetes itu biasa udah haus, udah lapar, sering kelelahan, mata kabur, sering kencing, terutama pada malam hari. Terus keringat atau basah atau kencing manis kering atau basah itu istilahnya kurang tepat. Jadi lebih baiknya untuk masyarakat kalau misalnya tidak tahu, lebih baik konsultasi dan cek gula darah sejak dini. Itu ada ditanggung BPJS dan itu gratis sebulan sekali. Tapi beberapa literatur saya baca itu penyebab tertinggi penyakit diabetes di dunia maupun Indonesia itu dikarenakan pola hidup, bukan dikarenakan keturunan. Dia kalau keturunan itu kemungkinan larinya ke diabetes tipe 1. Tapi yang terjadi di Indonesia itu paling banyak itu diabetes tipe 2 karena pola hidup. Ya kita tidak pungkiri masyarakat Indonesia itu pasti makan nasi. Kalau tidak makan nasi belum makan, dan gula itu sangat tinggi juga di nasi. Ya bukan kita tidak boleh makan nasi, tetap boleh. Tapi untuk penderita diabetes kalau bisa yang diperbanyak protein, bukan karbohidratnya. Yang dapat saya sampaikan untuk edukasi kepada teman-teman di sana, mungkin ada keluarga yang menderita diabetes, jangan menunggu parah ya Patrik. Jangan kalau udah demam, udah kaki udah luka baru bawa ke klinik. Klinik Procare. Klinik Procare. Bukan diabetes. Jadi jangan menunggu parah baru mau cek gula darah. Jadi sebelum terjadi, tadi usia 40 ke atas itu sesering mungkin lah untuk cek gula darah. Untuk ada beberapa lagi pertanyaan. Jadi kalau untuk anak-anak itu ada rentang usia itu. Itu biasanya tuh mengalami diabetes itu ketahuannya tuh pas saat kapan? Mungkin Pak Tri atau Pak Heru. Jadi kalau mau dibahas lagi untuk diabetes ini selain tipe 1, tipe 2 ada juga gestasional ya. Nah gestasional itu masuk juga ke taraf diabetes. Nah taraf diabetes gestasional ini sejak lahir, sejak dalam kandungan. Nah jadi sejak lahir itu maksudnya dia dari ibunya melahirkan. Nah itu kan otomatis berat badannya nambah. Kalau masa-masa hamil itu kan paling banyak biasa apapun dimakan, konsumsi manis, konsumsi karbohidrat, protein semuanya dimakan. Biasa ada yang beberapa ibu-ibu tuh yang melahirkannya bayinya besar. Nah resikonya bisa terjadi diabetes itu pada ibu dan anak janinnya itu melahirkan. Nah, timbullah dia masuk ke diabetes gestasional. Jadi sejak lahir, sejak bayi pun dia sudah termasuk jadi diabetes. Nah ibunya juga bisa terkena karena tadi misalnya dia tidak pola dietnya, pola makanannya tidak diatur, dia bisa gemuk badannya habis melahirkan, lalu bisa terkena
terkena diabetes. Nah, Pak Iman ada nambahan? Oke, kalau dari saya tadi udah benar yang sampai ke Patri, dari stasional itu yang lebih ke ibu hamil. Jadi kita harus tahu dulu kapan dikatakan diabetes, kapan dikatakan hiperglikemi. Nah, kita kalau makan kita cek gula darah itu pasti tinggi, Ya. tapi tingginya pas makan itu ada nilai normalnya. Jadi kalau untuk dewasa itu setelah makan itu 2 jam itu di bawah 140 itu nilai darah normal. Kalau sebelum makan atau gula darah puasa itu di bawah 100. Nah, kapan dikatakan diabetes? Apabila gulanya di atas angka normal tadi dan itu bertahan tanpa itu dikatakan diabetes. Untuk diabetes tipe 1 saya baca beberapa literatur itu sering terjadi pada anak-anak dari DNA orang tua. Nah, jadi dari anak-anak itu lebih ke banyak tipe 1. Untuk yang tipe 2 itu terjadi karena tadi pola makan. Jadi siapapun bisa kena diabetes tipe 2 dikarenakan pola hidup tadi yang kurang sehat, terlalu banyak konsumsi karbohidrat tapi tanpa aktivitas fisik. Istilah tempat kita makan hidup, tahu-tahu gemuk. Jadi sesuai, banyak makan, banyak aktivitas. Jangan banyak makan, banyak tidur. Itu kemungkinan resiko diabetes kan tinggi. Tidak balance dia. Itu aja sih Pak. Mungkin ini Pak, ada lagi mengenai kita menjawab ya. Untuk biasanya orang mengetahui yang namanya diabetes kering dan basah. Ya. Itu apakah benar yang kata orang itu mitos? Atau bisa dikatakan itu memang fakta? Itu banyak sih Pak. Dari saya, Ya. dari saya sendiri kan saya praktisi perawatan luka yang lebih tepatnya di klinik. Itu paling banyak sekali itu pasien-pasien yang datang ke klinik itu dia pasti datang, saya kena kering nih, nggak basah, suka saya lebih cepat sembuh, gitu kan. Kemarin dia cek sikit sembuh kok, tapi ini lama benar, lama sembuhnya bahkan lebih parah. Kata dia yang kering, bukan yang basah. Itu sebenarnya bahasa orang awam. Nah, bahasa orang awam itu dia entah saya tidak tahu, saya sebagai tenaga medis atau perawat luka ini tidak tahu datangnya bahasa kering dan basah saya belajar itu tidak ada. Kering dan basah itu tidak ada. Nah, yang betul yang sampaikan Pak Iman tadi, yang betul itu tipe 1, tipe 2 dan gestasional tadi. Nah, itu ya, ada yang kita udah barusan ya kita dengar bahwa diabetes yang namanya basah dan kering itu sebenarnya tidak ada, tapi dalam dunia medis itu yang sudah ditetapkan itu yaitu tipe 1 ya, tipe 1, tipe 2 dan gestasional. Nah, tambah lagi sedikit Pak Imam. Jadi lanjut tadi dia kering dan basah. Nah, kebanyakan orang tuh pasti nih dia bilang kalau misalnya kering cepat sembuh. Nah, tapi beberapa literatur yang saya baca faktanya itu dia pada saat dia basah, mungkin pada saat itu dia gula darahnya lagi rendah. Iya. Makanya kita terlalu kering gitu ya. Nah, mungkin yang itu disebutnya kering. Jadi begitu mungkin dia kena luka, memang gula darahnya lagi tinggi. Nah, jadi komplikasi lukanya tidak ada bagus ya nih. Lagi nasib hangnya baik nih. Itu bagi dia. Nah, tapi yang saya kalau misalnya basah, nah mungkin begitu dia entah dia tergigit nyamuk, kena duri, nah itu dia langsung parah. Mungkin gula darahnya itu pada saat itu lagi ke atas. Nah, itu yang paling banyak terjadi. Banyak ya. Ya, ada juga datang nih Pak Imam, datang ke klinik dia nyebutkan ini kena belang tanah. Ini saya mitos Melayu lah nih kata orang kan. Ya. Apa tuh Pak? Belang tanah. Jadi Jadi kata orang ini belang tanah nih sifatnya kata dia lebih ke macam kena guna-guna. Iya. Nah, kena guna-guna di bagian kaki kata dia. Di kakinya sudah bergerak. Nah, itu yang pernah saya alami sendiri. Ini yang ini belang tanah
anak nih. Jadi diobatinya secara ini ya, saya ingatkan, kalau misalnya kalian kena luka, apalagi kalian diabetes, kalian berobat sembarangan atau kalian kasih kata orang kunyit, kalian kasih daun salam, apa segala macam obat-obatan. Nah, kalau misalnya tidak ditangani secara medis, itu bakalan bisa lebih parah. Komplikasinya lebih parah. Demam itu paling pertama yang timbul. Nantinya itu ya, periksa dulu, konsultasikan dulu. Kalau memang udah jelas penyakitnya secara terapi mengobati baru diobatin pengobatan gitu ya. Jangan anggap diabetes jadi ke mitos. Dalam tanah, Kita nggak itu tahu. imbas itu. Nggak perlu diketahui bahwa dengan belang tanah itu ya, teman-teman yang tidak tahu belang tanah itu dalam bahasa apa namanya, bahasa Indonesia itu yang diguna-guna gitu ya. Guna Atau orang. Santet ya disantet. Tanah. Tapi sebenarnya itu ya hanya mitos yang diakibatkan oleh memang penyakit itu sendiri ya. Karena mungkin penyebab kita nggak tahu penyebabnya, entah itu melalui tadi dari dikatakan sama Pak Tri Purnomo ya, karena itu bisa melalui gigitan nyamuk atau luka lecet gitu kan, kena duri gitu ya. Mungkin ada Pak itu berikan masukan atau saran untuk bagi atau istilahnya untuk berikan motivasi untuk teman-teman yang sekarang lagi mengalami hal yang sama. Kalau dari saya tadi udah banyak yang disampaikan tadi Pak Tri. Jadi untuk teman-teman yang memiliki keluarga kita yang memiliki gula darah tinggi ataupun mempunyai riwayat orang tua yang memiliki penyakit diabetes atau uji manis, itu sangat saya tekankan untuk rutin untuk memeriksakan kadar gula darah. Itu bisa di klinik, bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas. Itu kalau mau periksa sendiri, itu alatnya ada jual, tinggal beli, periksa sendiri, itu malah lebih bagus. Jadi bisa kontrol setiap hari. Kenapa harus rutin? Tadi karena kalau sudah tinggi, pas waktu itu luka, itu yang kita takutkan. Ya, takutkan memang udah langsung timbul resiko yang besar. Komplikasi. Kita juga. Dari Pak Purnomo juga ada. Kalau saya mungkin ke lebih motivasi tadi kan. Ya, Jadi dari saya klinik itu sendiri, setiap pasien datang ke klinik saya pasti memberikan motivasi untuk mereka. Yang motivasi saya ini sebenarnya tidak selalu gimana, cuman membuat mereka senang. Yang pertama kita anggap mereka ini jangan selalu terbebani sama lukanya. Jadi mereka ini gula darah ini bisa fisiologis. Jadi mereka selalu mikirkan kapan sembuh luka saya ini bakalan sembuh dah, terus kaki saya bisa balik seperti normal dah. Nah, jadi saya motivasi setiap mereka datang pasti saya sapa. Nah, terus kalau mereka balik nanti bakalan saya kasih tahu luka penyembuhannya udah segini. Nah, udah ada tahap-tahap penyembuhan. Nah, jadi untuk lukanya itu pasti ada tahap penyembuhan yang lebih baik. Jangan sampai ada pengobatan tapi tidak ada penyembuhan kan. Jadi saya selalu motivasi untuk kedepannya pasti sembuh. Ya walaupun memang kakinya memang terdapat kayak bekas luka itu wajar. Tapi kalau udah sembuh dia bakalan kembali seperti normal. Ada pasien kita yang banyak sekali itu kebanyakan udah sembuh. Nah, udah sembuh, udah bisa jalan. Tapi memang perlu diingatkan untuk dikontrol. Dikontrol gula darahnya. Kalau bisa memang betul kata Pak Iman, dibeli alat cek gula darahnya itu sendiri. Jadi di rumah setiap pagi itu kalau bisa selalu dicek. Itu sih. Itu yang tadi barusan terdengar dari Pak Tri Purnomo dan Pak Nurman memberikan masukan ataupun saran serta motivasi buat teman-teman yang saat ini lagi mengalami hal yang sama. Ya, kita doakan semoga cepat sembuh dan cepat setelah itu cepat bisa kering lah ya. Pokoknya intinya jaga pola makan ya, pola makan. Dan untuk bagi teman-teman juga ya yang mengalami hal yang
seperti diabetes yang saat ini lagi terapi pengobatan ya, itu kalau mau minum obat ya silakan. Yang paling aman itu biasanya obatnya metformin ya, paling baik itu berikan metformin. Nah itu untuk mencegah yang namanya bisa dikatakan menghambat dari komplikasi itu sendiri ya. Nah mungkin itu saja mengenai sharing kita di video kali ini, dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang sudah menonton di channel ini dan sudah mendukung channel ini ya. Jadi kita sama-sama belajar lah ya, untuk mengasah lagi ilmu. Terima kasih banyak buat Pak Tri Purnomo dan Pak Nur Rahman sudah berbagi ilmunya dan sudah memberikan motivasi buat teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.